PKBM Saraluna merupakan sebuah lembaga pendidikan non-formal yang hadir memberi harapan baru bagi mereka yang tak bisa melanjutkan pendidikan formal. Di sini, tersedia program pembelajaran untuk jenjang paket B dan C yang setara dengan pendidikan SMP dan SMA. Seperti pada umumnya, peserta didik di PKBM Saraluna juga mendapatkan berbagai mata pelajaran, mulai dari bahasa Inggris, matematika, hingga pelajaran umum lainnya. Namun, proses pembelajarannya berbeda dari sekolah formal. Seperti diungkapkan salah satu pengajar atau tutor PKBM Saraluna, Lisdayanti Oktavia, mengatakan bahwa dalam proses pembelajarannya butuh treatment yang berbeda dengan sekolah formal. Pasti beda ya, karena kan memang peserta didiknya itu adalah anak-anak yang putus sekolah dan mungkin baik itu dengan berbagai macam latar belakang. Jadi banyak banget yang bikin kompleksnya itu adalah berbagai macam latar belakang si peserta didik. Pasti butuh treatment yang berbeda gitu. Yang bedanya dengan sekolah formal dengan sekolah non formal, kita lebih membekali juga di soft skill-nya. Soft skill, makanya banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan di PKBM Saraluna. Gak cuma belajar ilmu pengetahuannya aja, tapi kita juga ngebekalin teman-teman biar bisa bertahan atau survive di dunia karir, di dunia pekerjaan kayak gitu. Karena outputnya teman-teman yang biasanya di PKBM itu outputnya mereka juga udah kerja kayak gitu. Jadi kita membekali biar mereka lebih mantap lagi. Kemudian, khusus di jenjang paket C, pembelajaran akan ditambah dengan pelatihan keterampilan, yakni sebuah langkah yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keahlian praktis di luar akademik. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Lembaga PKBM Saraluna, Elisa Triwahyuni, bahwa peserta didik PKBM Saraluna harus memiliki keahlian saat lulus sekolah. Sekolah ini, PKBM Saraluna, pertama kali didirikan di tahun 2022. Keluar izin kita di April 2022 di bawah Yayasan Talitha Peduli Indonesia. Jadi waktu itu adalah di tahun 2020 ya, waktu kita zamannya COVID. Nah, saya itu sudah melakukan pemberdayaan untuk anak-anak putus sekolah di wilayah Bungursari. Nah, kebetulan karena wadah yang saya punya untuk mereka berinteraksi ataupun mengembangkan sesuatu skillnya itu dari kecantikan, maka pelatihan ini saya buat di kecantikan. Kemudian sudah selesai berlatih, saya tempatkan di salon saya untuk mereka olah lagi untuk menjadi sebuah pendapatan untuk mereka. Nah, ternyata dari sekian banyak anak yang mengikuti pelatihan kecantikan saya, rata-rata putus sekolah. Nah, didasari dari hal tersebut, kemudian saya berinisiatif untuk membangun sebuah sekolah untuk membuat mereka memiliki ijazah yang nanti kemudian di kemudian hari pastinya bisa untuk berguna ya buat mereka melanjutkan kehidupannya ya, mencari pekerjaan yang lebih layak, kemudian didampingi dengan skill keahlian. Pelatihan ini pun menjadi jalan bagi peserta didik yang lulus uji kompetensi untuk bisa langsung disalurkan ke mitra industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Tak hanya di dalam negeri, pelatihan life skill juga membuka peluang bagi peserta didik untuk bekerja ke luar negeri. Tentu ada biaya yang perlu dipersiapkan, termasuk untuk pelatihan hingga proses penyaluran kerja ke luar negeri. Sekarang jumlah siswa itu sekitar 70 orang dan si pelatihannya pun kami sudah berkembang dari mulai pertamanya di tata kecantikan. Sekarang itu sudah ada di administrasi perkantoran dan bahasa asing, yaitu kita pilihnya bahasa Inggris dan bahasa Jepang, karena memang kami ingin anak-anak tidak hanya memberikan kontribusi di negara ini atau cari kerjanya jangan cuma di Indonesia aja, tapi kita membekali mereka untuk bisa mengembangkan diri bahkan sampai diakui di pasar internasional, terutama Jepang dan Asia ya. Kalau Eropa kita belum punya mitranya, tapi yang kita punya adalah Jepang dan pasar Asia untuk mereka bisa melanjutkan pekerjaan. Kita semua anak-anak yang mengikuti pelatihan kita lakukan uji kompetensi. Jadi anak-anak kalau yang nggak kompeten udah kita terjunin ke industri. Belajar lagi. Mengulang kalau zaman bahasa dulu mah ya. Jadi sekolahnya ngulang gitu, tapi uji kompetensi selalu kita
berikan untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya tata kecantikan itu per 2 bulan itu ada uji kom untuk mereka naik level. Nah, sama sih di administrasi pun sama, di bahasa asing juga sama. Nah, kalau mereka tidak mengantongi sertifikat kompeten, maka tidak akan kami salurkan ke mitra industri. Cina belajar di PKBM Saraluna tak sekadar tempat belajar, tapi tempat untuk bangkit, belajar, dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Dari kota Tasikmalaya, Kabar Priangan mengabarkan